mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu diberkati dengan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Penuhilah panggilan pelayanan Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku,
isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Jesus, we need you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Bapa di sepanjang hari kami, di setiap waktu. Hanya Engkaulah Raja yang kami tinggikan, yang kami sembah, Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. We need you Lord. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace bold heart sing out your praise forever, Jesus. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace bold heart sing out your praise forever, Jesus. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace bold heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace bold heart sing out your praise forever, Jesus. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace bold heart sing out your praise forever. Here now, this grace bold heart sing out your praise forever. Here now, this grace bold heart sing out your praise forever. Here now, this grace bold heart sing
your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful call, sing out your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart, sing out your praise forever. Now, hear now this graceful heart, sing out your praise forever. hear now. Hear now this graceful heart, sing out your praise forever. Serahkan kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan terutama kepada Tuhan, kami bersyukur, kami terima kasih buat hari ini dimana kami bekerja sebelum kami ada anugerah Tuhan, semua kebaikan Tuhan. Saatnya kami akan belajar bersama-sama buat kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami pengertian supaya kami boleh mengerti dan kami boleh memahami kebenaran firman. Terima kasih berarti hamba-Mu, berarti firman-Mu, berarti kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah ini boleh menjadi dasar dan kekuatan dalam kehidupan kita, dalam kita mengikuti firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan seluruh kebutuhan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Biarlah firman ini boleh mengubahkan kehidupan kita, firman ini boleh membawa kami pada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur menyerahkan firman melalui Tuhan. Shalom, Tuhan sejahtera Kristus. Ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Kolose pasal yang kedua. Di dalam Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kolose pasal yang kedua 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Sekali lagi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan.
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Tuhan, beberapa hari kemarin kita sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sudah kembali diingatkan, sudah memperingati akan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kita percaya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu menyelamatkan setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Rasul Paulus menyampaikan firman ini kepada umat yang Kolose, dia berkata bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Firman Tuhan berkata bahwa siapa yang mengaku Yesus Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dan sebab itu kita bandingkan di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat 9. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita berseru, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka firman Tuhan berkata bahwa kita akan diselamatkan. Karena ayat 11, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengaku Yesus Tuhan, Alkitab berkata bahwa mereka tidak akan dipermalukan. Orang-orang yang mengaku Yesus Tuhan sebagai Raja tidak akan dipermalukan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita bandingkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ketiga dia berkata begini, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, bahwa dia tidak akan berkata bahwa terkutuklah Tuhan. Ketika kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa bukan kita yang berkata, tapi roh yang ada di dalam kita yang berkata-kata bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam terjemahan lain bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, ketika kita menerima kematian Kristus, ketika kita menerima kebangkitan Yesus, maka firman Tuhan berkata bahwa karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita stay tetap ada dalam Tuhan. Dalam terjemahan lain dia berkata bahwa ketika kita menerima Tuhan sebagai
juru selamat dalam hidup kita, maka dia berkata bahwa kita harus masuk dalam kuasanya, kita harus masuk dalam persekutuannya di dalam Tuhan. Kita harus masuk lebih dalam, oleh sebab kita harus tetap di dalam Tuhan. Stay, tetap di dalam Tuhan. Apapun keadaan, apapun situasi, kita harus tetap di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa tidak gampang, ada begitu banyak orang yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ada begitu banyak orang yang baru menerima, yang baru menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang baru menerima Yesus itu tidak gampang, saudara. Mereka akan sangat mudah diombang-ambingkan, mereka akan sangat mudah bahkan bisa diintimidasi. Ada begitu banyak orang yang ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, maka dia harus terhilang dari keluarga, bahkan dia harus meninggalkan keluarga dia harus meninggalkan keluarga, bahkan dia tidak diakui di tengah-tengah keluarga dia. Oleh sebab itu mereka akan lebih fokus, lebih gampang mereka harus keluar dari rumah. Kenapa? Supaya mereka tidak supaya mereka tidak dipengaruhi, mereka tidak dicap hal-hal yang tidak baik, mereka tidak akan dituduh pengkhianat dan sebagainya, dan mereka harus melarikan diri keluar dari rumah. Dan itu untuk mereka lebih bisa fokus menerima Kristus sebagai Tuhan. Mereka harus keluar dari komunitas mereka. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, dia harus keluar dari komunitas, entah dari komunitas keluarga dia, dari komunitas pertemanan dia, dari organisasi dia, dari orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan dia, tidak seiman dengan dia. Dia harus keluar dan dia harus berganti komunitas, dia harus membangun lagi komunitas dengan teman-teman seiman dia. Dia harus dia harus hidup bersama-sama, bergaul bersama-sama dengan komunitas dia yang baru, dan itu akan lebih mudah dia untuk memahami akan Injil kerajaan. Itu akan lebih mudah dia untuk memahami iman Kristus. Oleh sebab itu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kita berkata bahwa karena itu hidup kita tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, terus berakar di dalam Dia. Kenapa? Jangankan orang yang baru bertobat, jangankan orang yang baru menerima Yesus, orang yang sudah lama pun menjadi orang percaya, orang yang sudah lama menjadi orang Kristen pun, dia seringkali harus menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Dia harus menghadapi persoalan, dia harus menghadapi badai, masalah dalam segala perjalanan hidupnya. Itu tidak gampang, saudara. Oleh sebab itu, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Jadi orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dia bukan hanya sekedar menerima Tuhan, dia bukan hanya sekedar diam di dalam komunitas, dia bukan hanya tetap stay di dalam gereja, bukan hanya tetap stay menerima Yesus sebagai Tuhan, menjadi orang percaya, tidak. Tapi firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu harus berakar terus di dalam Tuhan, berakar di dalam Yesus. Artinya bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kita harus melihat bahwa di satu pohon yang besar, dia tetap kuat walaupun dalam situasi keadaan badai, angin ribut sekalipun. Dia tidak akan goncang, dia tidak akan roboh. Kenapa? Karena akar-akarnya. Artinya bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka kita harus terus berakar dalam Tuhan. Kita terus ada di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membangun komunitas, membangun komsel dengan sahabat-sahabat kita. Kita harus tetap terus berakar di dalam Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hatimu tetap melimpah dengan syukur. Kenapa kita berkata bahwa kita harus tetap di dalam Tuhan? Kenapa kita harus tetap berakar di dalam Tuhan? Karena ayat 8 dia berkata bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Artinya bahwa
Kenapa Paulus berkata bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kita harus tetap hidup kita tetap di dalam Tuhan, dan kita harus berakar dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa? Supaya, karena ayat 8 berkata bahwa hati-hati ada banyak orang-orang yang akan menggoncangkan iman kita. Ada banyak orang yang akan memutarbalikkan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang akan menawan kita dengan filsafat-filsafat yang kosong, dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang sampai dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, dan akhirnya dia kembali lagi kepada kehidupan dia yang lama, dia kembali lagi kepada agama dia yang lama, dan dia tergoncang iman dia sehingga dia tidak berakar, sehingga dia sangat mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena dalam perjalanan penginjilan Paulus itu banyak hal yang dia jumpai, baik pengajaran sesat, baik nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, bahkan ada banyak hal-hal yang sehingga Paulus dengan keras juga menegur kepada jemaat yang ada di Galatia. Dia berkata begini dalam Galatia 1 ayat yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi ada jemaat Galatia ini adalah jemaat-jemaat yang ada beberapa jemaat yang terpengaruh. Paulus berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Jadi mereka menerima Yesus Tuhan dan tiba-tiba mereka berbalik. Baru mungkin beberapa lama mereka menerima Yesus Tuhan dan tiba-tiba mereka berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada kasih karunia yang telah memanggil kamu. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Paulus mengklaim bahwa itu bukan Injil. Itu pengajaran yang tidak sehat, itu pengajaran yang tidak baik, itu pengajaran yang sesat. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ada begitu banyak orang yang, kalau kita lihat beberapa tahun belakangan itu ada banyak terjadi tentang pengajaran-pengajaran sesat, tentang kedatangan Tuhan, tentang Injil Barnabas dan sebagainya. Ada banyak pengajaran-pengajaran sesat. Paulus berkata 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, Paulus berkata bahwa tetapi sekalipun kami di antara teman-teman Paulus atau seorang malaikat pun dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Paulus dengan tegas berkata bahwa mau siapapun yang akan menyampaikan Injil, mau siapapun yang akan memberitakan firman Tuhan kepada kamu dan tidak sesuai dengan firman yang saya sampaikan, kata Paulus, terkutuklah mereka. Sebab itu Paulus berkata bahwa kepada jemaat di Kolose supaya mereka ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, maka hidup mereka tetap berakar terus di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang akan mempengaruhi iman mereka, yang akan menggoncangkan iman mereka, yang dengan rupa-rupa pengajaran mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, bla 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 dan sebagainya. Oleh sebab itu pentingnya bagi kita sebagai orang percaya, selain kita membaca firman Tuhan, terus membaca firman Tuhan yang adalah basic atau yang adalah dasar dari iman kita, baca firman Tuhan. Dan kita juga jangan lupa terus doa dan terus belajar, ikut komsel, ikut komunitas sel, sehingga iman kita bertumbuh, sehingga pemahaman kita tentang firman Tuhan, pemahaman kita tentang Alkitab akan semakin luar biasa, sehingga kita tidak gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang mengatasnamakan Injil kebenaran. Dan
Sampai sekarang masih banyak. Dulu sempat terkenal dengan yang namanya predestinasi, yaitu pengajaran yang namanya sekali selamat tetap selamat. Artinya bahwa ketika orang Kristen sudah menerima Yesus Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan selamat. Walaupun dia berbuat dosa, dia melakukan kesalahan, pelanggaran, walaupun pokoknya ketika dia menerima Yesus Tuhan sebagai Raja, dan dia akan selamat. Walaupun dia sudah berbuat dosa, dia melakukan pelanggaran, kesalahan, dosa apapun, dia tetap selamat. Kenapa? Ada banyak ayat, ada berapa ayat yang mereka pakai untuk melegalkan, untuk menguatkan faham mereka, sehingga mereka berkata bahwa orang Kristen kalau sudah terima Yesus, dia percaya kepada Tuhan, dia pasti akan selamat. Walaupun dia sudah melakukan dosa, itu pengajaran yang salah. Dan Paulus berkata bahwa di dalam Filipi kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya bahwa selain kita mengerjakan keselamatan kita juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha terus. Kenapa? Karena ada banyak hal yang bisa menggoncangkan iman kita. Bukan berarti bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, dan kita seenak-enaknya untuk berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tidak, itu paham yang mungkin mereka melihat dari sudut pandang yang lain. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa bukan seperti itu. Sekali selamat tetap selamat. Kita sudah percaya Yesus, mau kita melakukan dosa pun nggak masalah. Ada juga paham hampir mirip juga yang namanya happy grace, sama juga seperti itu, kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus tidak menganjurkan untuk kita hidup berfoya-foya, tidak. Ketika kita menerima Yesus ketika kita percaya pada Yesus, maka Paulus tidak menganjurkan kita untuk hidup berfoya-foya, hedon gitu, hidup dalam dosa, melakukan pelanggaran ini dan itu. Tidak, Paulus tidak mengajarkan seperti itu. Tapi Paulus berkata bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang Paulus ajarkan. Artinya bahwa dalam perjalanan iman Kristen kita, suatu saat kita pasti akan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Paulus katakan tetap terus di dalam Tuhan, berakar terus di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan, mudah ditipu, mudah dirayu. Jangan cuman masalah harta, jabatan, banyak saudara. Bukan menjadi rahasia umum lagi, ada begitu banyak orang yang hanya karena harta, tapi yang lebih cenderung ini jabatan. Ada begitu banyak orang yang menjual Yesus hanya karena jabatan. Dimanapun dia bekerja, di instansi manapun dia bekerja, hanya untuk mengejar karir, mengejar jabatan. Entah banyak, baik dimanapun mereka untuk mendapatkan satu posisi yang strategis di pemerintahan atau di swasta atau dimanapun, mereka harus barter. Jadi dia harus tukar, ya udah. Mungkin dari perusahaan berkata bahwa saya naikkan jabatan kamu menjadi komisaris atau direktur, tapi kamu harus merubah KTP-mu, kamu harus mengganti iman. Banyak orang yang seperti itu, menduduki posisi yang tinggi, menduduki jabatan yang tinggi, tapi dia harus menukar semuanya itu dengan keselamatan dia. Kalah dia dengan Ruth. Ketika Naomi bilang kepada Ruth, ya udah pulang aja, balik aja ke negaramu, balik aja kepada Allahmu. Saya udah nggak punya apa-apa. Ruth berkata, enggak.
Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku, negaramu adalah negaraku. Dia punya iman yang luar biasa. Dan sekarang ada begitu banyak orang yang dulunya ya nggak bisa dipungkiri sih sebenarnya, karena Kristen mereka itu ya hanya di permukaan, ya istilahnya kasarnya hanya Kristen KTP. Ketika dia berjumpa dengan apa namanya keadaan seperti itu, ditawarkan jabatan, ditawarkan ini dan segala ini, ya, dia dengan mudah karena dia pikirkan saya juga jadi orang Kristen cuman KTP, ya nggak ada untungnya bagi diri sendiri juga, nggak ada untungnya juga bagi Tuhan. Dipikir ya udah percuma juga, mendingan saya pindah, saya mengambil ini, saya menukar dengan ini, saya mengambil jabatan ini dan saya menukar dengan iman saya. Ya udahlah, saya juga jadi orang Kristen juga. Ya kalau orang Kristen yang istilahnya kan biasa-biasa, orang Kristen yang cuman ya apa namanya Natal, Tahun Baru, Pasca berdatang ke gereja, bahkan orang Kristen yang sama sekali tidak pernah pergi beribadah, ya wajar kalau dia mengambil hal seperti itu. Dia harus menukar iman dia dengan semangkuk kacang merah. Dia harus menukar iman dia dengan hanya sebuah jabatan yang sementara. Dia menukar iman dia dengan kekayaan duniawi, dengan kekayaan dunia. Dia harus menukar iman dia dengan apa namanya sesuatu yang fana. Itu wajar, karena emang Paulus berkata bahwa ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dia tidak pernah hidup di dalam Tuhan, dia tidak pernah berakar di dalam Tuhan, dia tidak pernah mengucap syukur dan banyak hal. Dia tidak pernah ada di dalam Tuhan. Jangankan begitu, dia tidak pernah ke gereja dan sebagainya. Artinya bahwa dia tidak pernah mencerminkan hidup kekristenan yang baik. Wajar seperti itu. Sebab itu sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bekerja, di organisasi manapun, di kantor manapun, suatu saat nanti semua itu akan dibuktikan. Apa yang dikatakan Paulus, semuanya akan dibuktikan. Sebelum terlambat, ya kita harus mengambil keputusan yang terbaik. Ambil keputusan, karena suatu saat nanti penyesalan itu akan selalu datang terlambat. Menyesal sudah tidak ada gunanya, ya sudah percuma. Kalau masih ada kesempatan untuk bertobat, kalau masih ada kesempatan untuk menerima Tuhan. Kalau sudah tidak ada, ya firman Tuhan berkata bahwa neraka keabadian, kekekalan itu akan menanti bagi orang-orang yang menghujat Tuhan. Ya, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menghujat Tuhan. Dia menukarkan iman dia. Dia sudah melihat anugerah Tuhan, dia sudah melihat kebaikan Tuhan. Tapi dia harus menukar semua itu dengan hal-hal yang sifatnya fana. Puji Tuhan, tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kembali kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami harus sadar bahwa ada banyak hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan kami, iman kami khususnya Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan kami, bahkan jangankan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan ada begitu banyak juga mereka sudah dicap sebagai seorang pendeta, mereka sudah dicap sebagai seorang gembala yang menggembalakan jemaat. Dan akhirnya pada suatu hari dia harus melepaskan semuanya dan dia harus berpindah keyakinan dia. Kami tidak tahu persoalan apa yang mereka alami. Tapi Paulus mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan, maka biarlah hidup kami tetap di dalam Tuhan, stay terus, dan bukan hanya tetap di dalam Tuhan. Tapi Paulus berkata bahwa tetap terus berakar. Kenapa? Karena suatu saat nanti kami akan menghadapi goncangan yang berat. Ketika
ketika kami menghadapi goncangan yang berat dan kami sudah berakar di dalam Tuhan, kami akan tetap terus ada bersama-sama dengan Tuhan, berpegang teguh kepada firman. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati firman Tuhan, berkati setiap mereka yang mendengar, hamba-Mu juga Tuhan, berkati firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan mengingatkan kepada kami, Pak. Siapapun kami Tuhan, apapun status kami, baik kami sebagai orang percaya, atau jemaat Tuhan, atau gembala sidang, atau dia pendeta sekalipun, penginjil sekalipun, dia pasti akan menemui hal-hal yang seperti itu. Kalau dia tidak kuat, dia bisa tergoncang iman dia, bahkan dia bisa menukar iman dia dengan sesuatu yang fana. Oleh sebab itu Bapak Surgawi, ada begitu banyak pendeta juga, gembala, bahkan orang percaya yang mereka tidak segan-segan untuk menukar iman mereka. Sebab itu bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, biar kami tetap kuat apapun situasi keadaan kami Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan. Terima kasih Bapak Surgawi, berdoa syukur, lagi berkati channel ini Tuhan, biarlah channel ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Bahkan khususnya Tuhan bagi mereka yang mendengar. Puji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. 1, 2, 3, come on!